Shalom saudara, selamat pagi saudara. Saudara mungkin sudah menantikan dengan roh yang menyala-nyala untuk bisa mengetahui dan memahami bahwa saudara adalah bagian daripada gereja yang diharapkan Tuhan sebagai kekasihnya. Dan tentu saudara ingin mewujudkan harapan Tuhan itu lewat hidupmu semasa engkau hidup di dunia ini. Untuk itu, sebelum kita lanjutkan, saya mengajak kita untuk kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan roh-Mu yang kudus dan firman yang nyata oleh Sang Firman itu, supaya hidup kami itu memiliki rupa-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih karena Engkau membuat yang misteri menjadi tersingkap dengan jelas. Kami tahu bahwa itu merupakan tujuan hati-Mu agar kami tetap hidup dalam ketaatan untuk selama-lamanya. Turun-temurun. Terima kasih Tuhan. Hari ini berbicaralah Tuhan tanpa batas. Bukankah Kau mengirimkan Roh yang Kudus? Bukankah Roh yang Kudus akan terus-menerus membawa kami kepada seluruh kebenaran ataupun kebenaran yang komplit. Terima kasih Tuhan. Kami siap bagimu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan tetap melanjutkan saudara. Tentang Hawa yang terakhir. Yaitu karakteristik daripada gereja yang diharapkan Tuhan sebagai kekasihnya. Kalau itu adalah diharapkan Tuhan, berarti Tuhan punya pengharapan kepada saudara menjadi gereja yang seperti itu. Biarlah demi nama Yesus Kristus, demi nama Yesus Kristus Tuhan kita, itu terwujud dalam hidupmu semasa kau hidup. Kita akan lanjutkan lagi Hawa terakhir ini yang tidak yang digoda, dicobai sedemikian dahsyatnya, tetapi dia tetap teguh. Dia tetap teguh sampai pasal yang kedua. Sekarang kita akan masuk pada pasal yang ketiga. Mari kita baca sama-sama. Pasal yang ketiga, Kidung Agung. Di atas ranjangku pada malam hari kucari jantung hatiku. Kucari, tetapi tak kutemui dia. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota. Di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan. Kucari dia jantung hatiku. Kucari, tetapi tak kutemui dia. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Baru saja aku meninggalkan mereka, kutemui jantung hatiku. Kupegang dan tak kulepaskan dia, sampai kubawa dia ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Kita masih tetap lihat, saudara. Dia bilang di sini ada dikatakan aku hendak bangun dan berkeliling kota.
Mencari jantung hatiku. Berarti ini sudah terjadi perubahan. Jadi si gadis ini melukiskan bagaimana ia ditahan dalam perkemahan Salomo. Masih ditahan dalam perkemahan Salomo. Karena nanti, saudara bisa lihat, dia mulai diboyong pada ayat 6 dan seterusnya. Ya, lihat di sini. Dia masih membayangkan, mengimajinasikan. Pikirannya selalu kepada sang kekasihnya. Walaupun di atas ranjang dia tidur, malam hari, tetap ku cari jantung hatiku. Ku cari tetapi tak kutemui. Luar biasa kalau gereja memiliki passion seperti ini. Selalu ingin mencari Tuhan, mencari Tuhan, mencari Tuhan, mencari Tuhan. Ya, mencari Tuhan dan mencari Tuhan dan mencari Tuhan. Meskipun Tuhan belum datang saat ini untuk kembali ke bumi ini. Tapi hati yang seperti ini hati yang luar biasa. Yang diharapkan Tuhan ada dan tumbuh dan berkuasa dalam diri saudara. Mari kita mulai bahas satu demi satu. Pada malam hari di tempat tidur, ia rindu akan gembalanya. Lihat, cari jantung hatiku. Ku cari tetapi tak kutemui dia. Saya ingin mengajak saudara untuk bisa melihat Mazmur 130. Ayat yang ke-6. Mazmur 130 ayat yang ke-6. Saya ingin menjelaskan ini adalah prinsip Tuhan. Prinsip ilahi Tuhan. Lihat ayat 6. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Maksudnya peronda. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Jiwaku mengharapkan Tuhan. Saudara lihat. Seorang peronda. Dia berbicara tentang tugasnya dia. Dia tentu berharap dengan segera tugas dan jawabnya itu selesai. Tapi lihat jiwa si gadis ini. Apakah jiwa saudara juga seperti itu? Saudara lihat prinsip yang berikutnya. Ini adalah prinsip Tuhan. Seperti hukum Tuhan. Saya katakan lebih tepat hukum Tuhan. Yeremia 29. Ayat 13, ini hukum Tuhan. Dikatakan begini, ini prinsip dan hukum Tuhan. Boleh ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Apa arti buat kita? Ini sangat berarti buat kita. Artinya buat kita adalah bahwa kalau engkau tidak memiliki kerinduan yang besar untuk mencari Tuhan, lewat jiwamu, lewat pikiranmu, maka engkau akan kesulitan untuk mengalami hadiratnya Tuhan. Kalau engkau datang ke gereja, kalau engkau datang ke tempat doa, hanya karena rutinitas,
engkau akan kesulitan untuk mengalami hadirat Tuhan di sana. Kau akan keletihan. Kau merasa bahwa hal itu seperti tugas. Doa semalaman hanya sebagai tugas. Ibadah seperti tugas. Dan kau seperti penjaga tadi, peronda tadi, pengawal tadi. Mengharapkan pagi segera muncul. Karena selesai tugasmu. Ini spirit yang tidak benar dibangun di dalam hidup saudara. Tapi engkau harus membangun spirit Yeremia 29 ayat 12-14. Kalau engkau mencari aku, kamu akan menemukan aku. Tuhan jelas. Berarti harus yang proaktif datang dari hidup saudara. Saya katakan yang proaktif itu datang dari hidup saudara. Harus demikian. Kalau engkau bisa membacanya, kalau kau mencari aku, maka kau akan mudah untuk ditemui. Kalau kau tidak mencari aku, maka aku akan susah ditemui, didapati. Ada satu tokoh Alkitab perempuan. Dia sangat rindu akan Tuhan. Cinta akan Tuhan. Tapi dia wanita. Masalahnya wanita. Namanya adalah Maria Magdalena. Kita lihat Yohanes 20 ayat 11. Yohanes 20 kita penggal saja. Yohanes 20 mulai dari ayat 11. Tetapi Maria, ini Maria Magdalena, berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki. Di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Dia kira itu adalah penjaga kebun karena Yesus dikubur di suatu gua, kuburan milik Yusuf Arimatea dalam sebuah taman kebun. Kata Yesus kepadanya, "Ibu," perhatikan baik-baik. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Dia menyangka bahwa itu adalah the gardener. The gardener itu pengurus taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan," ini Maria yang bicara, "jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkannya, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, dia panggil namanya. Lihat ayat 15-nya mengatakan, "Ibu." Yesus yang berbicara, "Ibu." Dia berkata, "Woman, gune." Kemudian di sini Yesus berkata yang lain. Kemudian, "Maria." Saudara lihat, kok ada penunggu taman yang tidak dikenal saat itu oleh Maria. Wajahnya tidak dikenal, bukan tetanggaan, bukan teman sekolah dulu. Tiba-tiba bisa mengetahui nama dia Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Dia tahu itu Yesus.
Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, dan kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada mereka, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara lihat, berjalankah prinsip Yeremia 29 ayat 14 ini terhadap Maria Magdalena? Jalan, terbukti. Kalau engkau mencari dengan segenap hati untuk menemui Tuhan, engkau akan menemukannya dia. Ekspresikan dirimu bahwa engkau adalah rindu selalu untuk mencari Tuhan. Mencari, bukan berarti Tuhan tidak ada dalam hidupmu. Kata mencari ini ada menunjukkan adalah karakter hidupmu. Bukan menunjukkan bahwa kau belum pernah ketemu dia. Dia ada dalam dirimu, tapi ini menunjukkan karakter yang terbangun dalam dirimu. Kita lanjut lagi. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota. Di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan ku cari dia. Jantung hatiku ku cari tetapi takut. Bukankah dia adanya di perkemahannya Salomo? Bukan di kota. Ya betul. Tapi dia membayangkan nanti. Aku hendak bangun dan berkeliling kota. Dia tahu Yerusalem nanti. Dia sampai di Yerusalem. Di istana. Dia tidak akan nemui kekasihnya. Tapi lihat spirit yang terus melekat dalam dirinya. Dia cari, dia rindu, dia cari, dia rindu, dia cari, dia rindu. Wow. Tidak pernah susut. Bahkan makin dan makin dan makin. Lihat ini apa maksudnya. Mencari ke kota, ke lapangan. Kemudian apa? Bertanya di ayat 3. Aku ditemui peronda-peronda ke kota, apakah kamu melihat jantung hatiku? Dia bertanya. Apa maksudnya ini? Saudara bisa lihat, dia tidak mungkin dia tidak banyak tahu tentang kota nanti. Tetapi saudara bisa menemukan di sini. Bukankah si gadis ini adalah orang desa yang tidak tahu situasi dan seluk-beluk kota? Namun dia tidak peduli ketidaktahuan itu nanti. Tapi dia tahu nanti kalau dia sampai di kota nanti, dia masih ada di perkemahannya Salomo. Spirit yang terus harus tinggal di dalam dirinya. Meskipun dia tidak tahu situasi yang baru ini. Yang belum pernah dia alami. Tapi spirit, semangat, karakter daripada selalu ingin mencari, mencari dan mendapatkan Tuhan saja sang kekasihnya. Karena hubunganku dengan dia sebagai kekasih. Kenapa si gadis ini berpikir bahwa si peronda-peronda ini atau penjaga-penjaga ini adalah orang yang tepat untuk ditanya? Bertemu dengan kekasihnya di orang Ibrani, mari kita lihat saudara. Masih kita lihat, ini kita ketahui siapa sebenarnya penjaga-penjaga. Rasul Paulus menerjemahkan ini kepada kehidupan saudara langsung. Ibrani 13 ayat 17. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Ini pemimpin-pemimpin. Sebab mereka berjaga-jaga. Dia penjaga atas jiwamu. Sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Bertanggung jawab atas kota. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Banyak orang boro-boro mentaati pemimpinnya. Tapi karena pemimpinnya itu tidak seperti
ide pemikirannya dia soal kepemimpinan, dia langsung menolak. Saya mau tanya pada saudara, di Alkitab, apakah Yusuf tukang kayu itu adalah ayah biologisnya Yesus? Tidak. Bukan. Tetapi saudara lihat, Matius bahkan juga sedikit menyinggungnya di dalam Lukas, dalam silsilah Yesus. Nama Yusuf ada. Emangnya Yusuf itu pandai berkhotbah? Emangnya dia adalah seorang imam besar? Coba saudara berpikir. Yesus mau taat. Mana buktinya Yesus taat? Dia bilang begini. Di Matius pasal yang ke-5. Jangan kau menyangka, aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapinya. Dan salah satu adalah menghormati orang tuamu. Saya kadang-kadang melihat dalam kehidupan gereja, orang-orang mulai tidak menghargai pemimpinnya. Karena pemimpinnya itu tidak seperti seorang pemimpin yang ada gambaran seorang pemimpin tentang yang ada di kepala mereka. Tentang pemimpin itu harus begini hebatnya. Tidak. Saudara bisa bayangkan, lihat Yesus. Saya meragukan bahwa engkau adalah pengikut Yesus. Karena kalau engkau pengikut Yesus, kau akan hidup. Duplikasikan, copy paste utuh. Hidupnya Yesus seperti itu. Saya dari dulu, sejak saya bertobat, siapapun pemimpin, kami pernah berhadapan dengan para pemimpin yang tidak mau mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tapi tetap, saya tidak pernah sedikit pun juga. Saya tetap menghormati. Saya bertemu dengan mereka pada masa-masa sekarang ini. Saya hormati dia. Saya tundukkan kepala saya. Kenapa? Karena mereka itu adalah orang yang diutus Tuhan untuk hidup saya. Membenahi saya. Mungkin di fase pertama. Wah, itulah pemimpin yang berjaga. Jadi si gadis ini meniru kebiasaan orang Ibrani. Apa kebiasaan orang Ibrani? Selalu bertanya kepada penjaga, yaitu para pemimpin. Makanya Paulus mengatakan demikian. Yeremia ayat 17. Saya ingin supaya saudara menyadari. Kalian yang saat ini berada di dalam kehidupan gereja lokalmu. Tapi kalau berbuat dan tidak menghargai ini, saya mau ancam saudara dengan suatu pernyataan firman Tuhan. Yeremia 6 ayat 17. Juga aku mengangkat atas mereka penjaga-penjaga firmanku. Perhatikanlah bunyi sangkakala, tapi mereka berkata kami tidak mau memperhatikannya. Di sini dikatakan bahwa siapa? Nabi Yeremia. Dia mengangkat penjaga dan lihat Tuhan mengkonfirmasikan. Makanya Paulus mengatakan taatilah para pemimpinmu. Karena dia datangnya dari Tuhan. Bukan kebetulan. Tidak ada pemimpin dilahirkan. Tapi pemimpin itu adalah
dijadikan oleh Tuhan. Diproses, asah. Allah yang memprosesnya. Itu pemimpin. Jadi saudara lihat, ini adalah orang-orang yang tepat. Si gadis sudah berpikir tentang hal seperti itu. Nanti kalau aku di kota, pada waktu malam aku mau cari terus. Lihat spirit yang tidak pernah luntur di dalam batinnya dia itu. Adalah spirit rindu pada kekasih. Apa-apa kekasihnya. Apa-apa kekasihnya. Dia makan kue itu seperti, oh ini kekasihku, kekasihku, kekasihku. Kita lihat di sini. Baru saja aku meninggalkan mereka, meninggalkan peronda-peronda itu. Orang-orang yang ditanya. Kutemui jantung hatiku. Kupegang dan tak kulepaskan dia. Sampai kubawa dia ke rumah ibuku. Ke kamar orang tua yang melahirkan. Walaupun ini bukan realita. Ini kan dia bayangkan. Dia kan masih ada di perkemahan Salomo. Ini kalau nanti di kota. Terus dia sudah membayangkan. Dia sudah memiliki hayalan. Terus menerus seperti ini. Suatu kerinduan dan ketetapan hati yang dipelihara. Sehingga menjadi kuat. Saya katakan suatu kerinduan. Dan ketetapan hati yang dipelihara. Sehingga menjadi kuat tumbuhnya. Menjadi kuat. Menjadi kuat. Menjadi memiliki keinginan untuk berjumpa dengan sekali. Wah, itu momen yang paling dinantikan. Itu seperti topnya, puncaknya. Saya ingin saudara membaca tulisan Rasul Petrus. Membaca tulisan Rasul Petrus. Di dalam 2 Petrus 3. 2 Petrus 1. Dua Petrus 3. Tentang langit baru dan bumi baru. Ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Suci saleh hari hidup. Setia. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat. Kedatangan dari Allah, hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. 2 Petrus 3 ayat 11 dan 12 ini saudara tahu. Kalau saudara memiliki kerinduan yang besar sekali. Saya ulangi, kalau saudara memiliki kerinduan yang besar sekali. Untuk apa? Kalau saudara memiliki kerinduan yang besar sekali. Untuk berjumpa dengan dia. Maka ini yang akan saudara lakukan. Apa yang saudara lakukan? Yang saudara akan lakukan adalah kau hidup suci dan saleh. Kau hidup suci dan salah.
kudus. Dan godliness. Godliness ini adalah kehidupan di mana saudara memiliki pengabdian dan penyembahan kepada Tuhan. Wow. Wah. Dahsyat ini saudara. Saudara bisa bayangkan. Kalau itu saudara lakukan. Saya katakan kalau itu saudara lakukan. Maka saudara dalam sikap menantikan dan mempercepat kedatangan Tuhan. Apa artinya mempercepat kedatangan Tuhan? Artinya saudara memiliki spirit rindu besar untuk berjumpa dengan dia, muka dengan muka. Ini yang dibawa dalam wanita Sunem itu. Jadi ini adalah spirit untuk berjumpa karena rindu. Saya katakan karena rindu kepada Tuhan. Adakah spirit itu pada diri saudara? Ini gak boleh luntur dalam diri saudara. Jadi saudara hidup suci, kudus. Saudara juga hidup dengan penyembahan, pengabdian kepada Tuhan yang benar. Itu adalah suatu sikap. Berarti saudara rindu. Saudara rindu apa? Apa yang saudara rindukan? Saudara rindu untuk berjumpa dengan dia. Ini yang dimaksudkan. Saya katakan ini yang dimasukkan oleh si wanita Sunam itu. Sikap untuk berjumpa karena rindu kepada Tuhan. Kita lihat di sini. Baru saja aku meninggalkan mereka. Ini padahal bayangannya, hayalannya. Baru saja aku meninggalkan mereka, kutemui jantung hatiku, kupegang dan tak kulepaskan dia. Sampai ku bawa dia ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku. Wah ini luar biasa sekali nih. Sampai ku bawa dia ke kamar ibuku. Ini berbicara tentang keintiman. Ini berbicara tentang pernikahan. Ini berbicara tentang kemanunggalan. Kedatangan Kristus akan membawa kita kepada suatu kehidupan di mana kita manunggal bersama dengan Kristus. Tentu itu yang selalu kita rindukan dari Tuhan. Ini yang kita rindukan. Ini yang kita harapkan. Sekarang kita lihat suatu keintiman. Saya katakan suatu keintiman. Dia mendambakan keintiman dalam bernikahan.
nikahan. Itu adalah sebagai puncak. Saudara bisa melihat keintiman dalam pernikahan ini? Ini artinya dia ingin menggenapi itu. Sebagai penggenapan rencana Tuhan. Tuhan yang abadi. Dia bilang ke kamar. Ini khusus. Ini berbicara tentang suatu kerinduan yang lebih dalam lagi. Ini bukan hal biasa. Ini bukan hanya hubungan seksual. Dia bilang, ku bawa dia ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku. Kepada orang yang melahirkan aku. Kepada orang yang mengerti aku. Aku di sini walaupun fasilitas lebih bagus, tidak ada yang mengerti aku. Tidak ada yang mengerti apa yang mau ku genapi. Tidak ada yang mengerti apa yang mau ku lakukan. Ini luar biasa sekali, saudara. Apakah, pertanyaan saya, apakah saudara berada dalam posisi rohani, hati saudara, pikiran saudara, perasaan saudara seperti wanita Sunam ini? Ayo saudara, saudara harus menjawab. Ya, ini sangat mendasar sekali. Ini tidak dibuat-buat, tapi itu datang karena dibangun oleh Tuhan sendiri. Hubunganmu dengan Tuhan. Keintiman dalam pernikahan sebagai penggenapan rencana Tuhan yang abadi. Ini yang didambakan. Ini yang membuat dia semangat. Saudara harus menyiapkan diri saudara. Tuhan punya pengharapan. Supaya saudara menjadi gereja yang disebut kekasih Tuhan. Dia katakan gereja yang disebut kekasih Tuhan. Itu pengharapan Tuhan. Dengan berbagai macam karakteristik. Dan saya mau beritahu pada saudara. Kau harus menjadi penggenap daripada harapan Tuhan itu. Lihat passion yang dibawa. Di mana-mana. Mulai dari daerah Sulam atau daerah Sunam. Terus ke perkemahan. Terus nanti ke Yerusalem. Terus dia bawa. Passionnya dia, kerinduannya dia. Dan itu menjadi hukum bagi Tuhan. Barang siapa yang mencari aku. Dia akan menemukan aku. Kita lihat lagi. Kusumpai kamu putri-putri Yerusalem. Ini putri-putri Yerusalem, ini penduduk-penduduk Yerusalem. Ingat saudara, ini kusumpai kamu putri-putri Yerusalem demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Sebelum diingininya. Jangan kamu menggerakkan. Ini seperti yang kedua kali. Kalau dua kali sudah dikatakan seperti ini suatu penegasan. Pertama di Kidung 2 ayat 7, saudara bisa lihat. Dan ini yang kedua kali. Kidung 2 ayat 7. Berarti ini sangat mendasar. Sudah menjadi kehidupan buat dia.
dalam pikiran, dalam prinsip. Tidak bisa tergoyahkan. Saya katakan tidak bisa tergoyahkan. Lihat di sini si gadis sulam ini. Atau gadis sulam ini. Dia bilang dia marah. Dan dia sumpahi. Putri-putri Yerusalem. Gadis sulam ini marah. Disumpahi ini kedua kali. Dari Kidung 2 ayat 7. Sekarang di Kidung 3 ayat 5. Kembali yang mengingatkan dengan tegas prinsip hidupnya dalam bercintaan, dalam mengasihi Tuhan. Dia katakan kepada putri bahwa mereka telah bersumpah untuk tidak membangkitkan dalam diri kasih yang tidak diinginkan itu. Apa kasih yang tidak diinginkan itu? Dari prinsip hidupnya dia. Itu bukan cinta atau kasih yang sejati. Tapi itu kasih cinta yang palsu. Jadi cinta yang demikian terjadi bukan dari kemurnian dan ketulusan hati. Tetapi lebih disebabkan oleh karena nafsu daging. Jadi si gadis Sunam ini menyumpahi putri-putri Yerusalem. Karena lihat, justru mereka memiliki andil untuk membuat si wanita Sunam ini akhirnya menerima pinangannya Raja Salomo. Jadi saudara bisa lihat kalau Raja Salomo itu menggodanya, ini antek-anteknya. Tetapi bukan itu prinsip Tuhan. Lihat teguhnya si wanita Sunam. Dia memiliki prinsip kebenaran teguh mengenai hubungan cinta dengan sang gembala kekasihnya itu. Begitu juga sang gembala mencintainya dari hatinya. Makanya dia gambarkan itu seperti rusa, seperti anak rusa, seperti kijang. Makanya dia berani mengatakan, aku tuh milik kekasihku. Kekasihku itu milik aku. Dia berani katakan itu. Kenapa? Karena meskipun dia seorang gembala, dia melihat karakter, kepribadian sang gembala itu terhadap domba-domba milik kepunyaannya. Kalau aku juga seperti domba-domba itu menjadi miliknya, adalah miliknya, tentu aku akan diperlakukan dengan kepribadian yang sama, karakter yang sama. Itu merupakan pesona. Saya katakan pesona bagi si wanita Sunam ini. Bukan karena dia diberikan iming-iming. Karena dia diberikan harta. Karena diberikan wangi-wangian. Karena dia dilayani. Karena status sosialnya bisa naik. Bukan karena itu. Lihat saudaraku. Kristus adalah objek cinta kasih daripada gerejanya. Begitu juga sebaliknya. Sehingga mereka berdua itu bisa menikmati hubungan yang didasarkan atas keinginan bersama tanpa gangguan. Bukankah di ayat sebelumnya dia bilang begini, kutemui jantung kasihku dan tak kulepaskan dia. Lihat ayat sebelumnya, kubawa dia ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku. Bukan ke istana. Ini suatu penolakan bertubi-tubi. Tapi kok enggak kapok-kapok. Sampai dia mengatakan demi kijang atau rusa. Rusa dan kijang itu saya ulangi. Itu adalah makhluk yang tulus, berhati damai, tidak mengganggu manusia. Dan tidak mengganggu manusia dan hubungan manusia dengan manusia. Lalu kemudian sifat kedua makhluk ini. Dia selalu mengekspresikan kemurnian, ketulusan cinta dalam hati, jiwa, dan akal budi. Beberapa minggu yang lalu saya pernah bagikan. Salah satu anak pertama daripada Daud, Amnon. Dia mencintai Tamar, adiknya, berbeda ibu. Tamar itu adalah adiknya Absalom. Lalu kemudian
atas saran daripada sepupunya yang lain, saudaranya yang lain. Kemudian diberikan ide untuk supaya Amnon bisa mendapatkan Tamar. Dan akhirnya apa yang terjadi? Suruh bikin siasat dan akhirnya apa? Amnon memperkosa, melampiaskan nafsunya kepada Tamar. Dan sesudah itu dia mengusir Tamar. Karena kebencian kepada Tamar sesudah dia melampiaskan cintanya kepada Tamar, itu lebih besar daripada kerinduan dia pada awal untuk mencintai Tamar. Saya ingin kita buka ayat ini. Yeskiel 33. Lihat. Ayat 31, dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tapi mereka tidak melakukannya. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, tapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Lihat. Lain di bibir, lain di hati katanya. Tapi lihat si gadis ini. Sama di bibirnya dan di hatinya. Sama. Dia dengan tegas terhadap putri-putri Yerusalem. Matius 22. Matius 22. Saya membagikan pada saudara prinsip dasar yang benar hubungan cinta sejati. Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah Tuhan Allahmu. Dikatakan apa? Dikatakan agape dengan kasih agapao. Kasih agape, kasih agapao. Itu suatu kasih yang penuh dengan kesetiaan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Hati di sini yang digunakan kata adalah kardia. Ya, kardia itu adalah jiwa saudara dengan fungsi daripada roh, yaitu hati nurani dan jiwa. Padahal di jiwa saudara ada pikiran, ada perasaan, dan ada kehendak. Kemudian dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Kalau jiwa sudah jelas, itu adalah pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan. Lalu saudara kemudian, dan dengan segenap akal budimu. Akal budi ini berbicara apa yang muncul dari ini adalah berbicara tentang pikiran, mind. Saya ingin menunjukkan pada saudara apa yang berbahaya. Titik mana yang Yesus tunjukkan di sini yang harus engkau lihat. Benar-benar sering dia menjadi bencana buat hidup saudara. Saudara tahu itu. Lihat, bukankah segenap hati di situ ada pikiran? Bukankah segenap jiwa di situ ada pikiran? Bukankah dalam akal budi di situ juga pikiran? Berarti dari semuanya ini sering mengacaukan kemurnian hati saudara, cinta saudara yang murni, kasih saudara kepada Tuhan adalah
pikiran. Jadi saudara bisa lihat kata-kata si wanita Sunam ini, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum dinginnya. Cinta bisa digerakkan paling utama oleh pikiran saudara. Apa yang sering terjadi? Banyak terjadi di gereja pada masa ini. Itu sebabnya mereka hanya disebut adalah umat Tuhan. Dan tidak bisa menjadi kekasih Tuhan. Mengapa? Karena berkat-berkat Tuhan diberikan pada hidup mereka. Dan ini yang membuat mereka mencintai Tuhan. Bahkan saya pernah bertanya pada orang, mengapa engkau mengasihi Yesus? Karena dia mau mati bagiku. Wah, saya bilang orang ini hanya mau menjadi umat Tuhan dan tidak mau menjadi kekasih Tuhan. Kalau engkau punya kekasih, kalau engkau punya calon kekasih, orang itu akhirnya mencintai saudara karena saudara telah memberikan kepada dia donasi, biaya untuk dia menyelesaikan sekolahnya, dan dia akhirnya mencintai saudara. Kira-kira saudara mau menyambut cintanya calon kekasihmu itu? Saudara pasti ragu. Karena saya bantu. Banyak orang seperti itu. Makanya mereka banyak kandas dalam perjalanan. Mereka kandas dalam dunia ketika mereka bekerja. Mereka kandas ketika mereka berumah tangga. Mereka kandas ketika mereka dalam pernikahan mereka. Bukan kandas berarti mereka cerai. Tidak. Tetapi rencana Allah dari semula itu kandas ketika mereka menikah. Ketika mereka bekerja. Ketika mereka melakukan kehidupan. Jadi saudara lihat di sini. Putri-putri Yerusalem yang dihardik. Saya katakan dihardik. Marah oleh si wanita Sunam ini. Nanti kalau sampai aku di Yerusalem. Diangkut ke sana. Kusumpahi kamu. Putri-putri Yerusalem. Demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa. Betina di padang. Jadi demi sang kekasihku. Karakter kekasihku itu. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum dinginnya. Jadi dia sudah menyiapkan prinsip hidup kebenaran saudara itu. Sebelum saudara berada di pencobaan seperti neraka sekalipun. Karena ini masih di perkemahan. Masih jauh. Saya ingin saudara menarik. Berarti putri-putri Yerusalem ini, ia membangkitkan cinta, menggerakkan cinta pada kehidupan orang. Pada kehidupan banyak orang. Dia memiliki prinsip membangkitkan, menggerakkan cinta itu. Sebelum orang itu sebenarnya mau bercinta. Saudara akan kaget untuk mendengarkan penjelasan saya ini. Jangan berpikir bahwa ini mencarinya susah. Ini adalah orang-orang dunia. Tidak. Disebutkan oleh Alkitab putri-putri Yerusalem. Ini berbicara tentang gereja. Tapi ini adalah gereja. Yang bukan dengan karakteristik yang diharapkan Tuhan sebagai kekasihnya. Wah. Bukan demikian. Gereja yang demikian bergairah karena mereka merasa diberkati. Karena jemaatnya merasa diberkati. Mereka makin menyala-nyala. Banyak hal seperti itu. Kalau kau baca perjalanan Rasul Paulus.
Mereka kekurangan, mereka makan, mereka tetap mereka Paulus bersama dengan sahabat-sahabatnya hamba Tuhan tetap melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Dahsyat sekali saudara. Saudara lihat di sini, putri-putri Yerusalem ini, dia bukan gambaran tentang kijang, rusak, ketulusan, kemurnian. Dia bisa membangkitkan, menggerakkan cinta sebelum begini. Berapa banyak orang yang sering mendengarkan khotbah di mana-mana dalam pertemuan-pertemuan besar, KKR, seminar-seminar. Dari seorang hamba Tuhan mengatakan, kalau kau mau hidup diberkati, dia bilang, lakukan ini. Lalu kemudian dia mendorong orang itu. Siapa yang di sini sudah diberkati oleh Tuhan? Kau harus menunjukkan, menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Mengabdi kepada dia. Menjadi pelayan dia. Dan itulah menjadi ukuran di gereja. Saya bertemu dengan seorang sahabat saya di gereja yang cukup besar di kota saya. Dan dia mengangkat orang-orang kaya. Orang-orang yang diberkati. Itu menjadi diaken, bahkan menjadi pendeta muda. Untuk melayani di gereja itu. Bagi saya tidak pernah merasa harus mengkritik mereka. Kenapa? Saya berkata pada diri, saya tidak seperti putri-putri Yerusalem. Prinsip hidup saya, prinsip mengasihi saya, tidak seperti putri-putri Yerusalem. Wah. Mulai minggu depan kita akan mulai satu perjalanan di mana kehadiran nyata Salomo ini datang. Bagaimana dia datang? Karena mungkin Salomo berpikir, ini kok belum berhasil nih. Sudah masuk di dalam pasal 3. Ini kapan mau ujungnya? Kapan mau akhirinya? Bahkan si gadis sudah berani tinggal di perkemahan. Mungkin dia mau tinggal di situ adalah karena menghormati bahwa itu adalah permintaan Raja Israel yang sangat berkuasa, penuh hikmat. Betul-betul hikmatnya datang dari Tuhan awalnya. Tapi saudara bisa lihat di sini apa? Ternyata saudara bisa tahu bahwa apa yang dibangun Salomo, meskipun awalnya itu datang dari Tuhan, itu bertolak belakang dengan apa yang dibangun Tuhan. Saya katakan dibangun Tuhan di dalam diri wanita Sunam ini. Mari kita lihat, saudara. Matius pasal yang ke-6. Kita lihat Matius pasal yang ke-6. Mulai ayat 25. Lihat. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada hidup itu? Hidup itu ya. Saya mau tunjukin pada saudara. Hidup itu di sini digunakan kata pesuhe, jiwa.
Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu? Jadi yang mengerjakan itu Bapa di sorga. Kamu jauh melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja? Ya kan, sehasta saja. One cubit katanya. Pada hidupnya. Di sini bukan hidupnya adalah jiwa tadi. Tapi di sini berbicara tentang usia dia, ya kan, peranan dia. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Bicara soal pakaian. Pakaian itu, apa yang kau pakai, itu menunjukkan pertama status sosial saudara. Pakaian raja berbeda, pakaian tentara berbeda. Siapa diri saudara? Dan menunjukkan saudara dari kelompok sosial rendah atau kelompok sosial tinggi. Perhatikanlah dikatakan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa mengintal. Siapa yang lakukan? Tuhan. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Dari bunga bakung. Yang gak ada perkebunannya. Jadi jika demikian Allah mendandani, Allah yang dandani bunga bakung. Demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Topik ini berbicara tentang kekhawatiran. Topik ini berbicara tentang jiwa yang mengandung pikiran. Itu merupakan arena peperangan terdahsyat. Tapi saudara lihat bunga bakung didandani oleh Tuhan. Dia katakan dia lebih indah daripada Salomo. Sementara Salomo tetap memegang prinsip dia untuk tetap mendandani wanita Sunam ini. Supaya dia terpikat. Dan dia menjadi indah di mata Salomo. Sehingga daya pikat, keterpikatan Salomo itu makin menjadi-jadi kepada si gadis ini. Tapi saudara lihat, Tuhan sudah punya rumusnya. Apa yang didandani Tuhan? Passion, kesetiaan, iman, kerinduan terus untuk berjumpa dengan sang gadis, setia, teguh. Itu dandanan Tuhan. Ini betul-betul berbanding terbalik saudara. Bisakah engkau hidup seperti itu? Engkau hidup berbanding terbalik, berlawanan seperti dunia. Mari kita lihat. 1 Yohanes pasal yang kedua. Lihat. Jangan tinggalkan dulu Matius 6. Saudara lihat di situ jiwa. Di situ peperangan. Janganlah kamu, 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kalau kasih akan Bapa, kasih terhadap Bapa tidak ada dalam orang, berarti engkau tidak mengasihi Tuhan. Karena hanya satu pilihan kasih. Tidak bisa kau mengasihi dua-duanya. Pasti engkau membenci yang satu, kata Yesus, kata firman Tuhan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata
serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa. Semua keinginan, apa yang matamu inginkan. Nah, saya mau tanya pada keinginan daging itu digerakkan oleh apa? Jiwa dan tubuh. Keinginan mata itu digerakkan oleh apa? Mata melihat. Pikiran saudara. Jiwa saudara. Keangkuhan hidup. Itu jiwa. Pikiran lagi. Lihat ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap. Lenyap. Berlalu. Dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tetap hidup selama-lamanya. Tetap teguh. Kalau engkau menginginkan apa keinginan kekasihmu. Itu keinginannya. Berjumpa dengan dia. Itu akan membuat kau tetap teguh. Saya katakan kau akan membuat dirimu berada di posisi. Walaupun badai seperti apa, gelombang seperti apa menghancurkan. Engkau tetap kokoh. Karena engkau seperti batu karang. Saya katakan engkau seperti batu karang. Sekarang kita lihat. Betapa suksesnya wanita Sunam ini. Juga harusnya betapa berhasilnya gereja. Suksesnya gereja sebagai kekasih Tuhan. Itulah gereja yang diharapkan Tuhan. Memiliki karakteristik seperti wanita Sunam ini. Jangan kau memiliki prinsip seperti putri-putri Yerusalem. Membangkitkan keinginan, nafsu. Seperti tadi 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Disumpahi, dimarah. Tuhan pun juga marah. Tuhan tidak suka kalau engkau hidup seperti itu, saudara. Menggerakkan cinta sebelum diingininya. Ingat, yang paling rentan dalam hidupmu adalah jiwa, pikiranmu. Itu rentan sekali. Mengapa? Karena kau di situ mengolah sesuatu. Karena di situ kadang-kadang pintu gerbang masuknya ke hawa nafsu, keinginanmu. Hati-hati, belajarlah seperti wanita ini. Dia mulai dari dalam. Dia pakai pikirannya untuk mengenal sang kekasihnya dengan benar. Pakai pikiranmu. Banyak orang sudah tahu kebenaran, tapi tetap dia berkata, tapi kan bisa begini, tapi kan bisa begini. Terus banyak orang berdiri di atas hak ajasi manusianya dia. Hak ajasi. Dan dia gak mau. Saya mau beritahu pada saudaraku, hal yang akan terjadi dalam hidup saudara ini, itu hal yang mengerikan. Bagi mereka yang selalu berkata tentang hak ajasi, berjalan menurut hak ajasinya dia. Saya mau kasih tahu begini. Kau tidak memiliki Allah memerintah dalam hidupmu. Dengan kata lain, kita buka sebagai ayat yang terakhir. Dengan kata lain, tidak ada kerajaan sorga atau yang disebut dengan pemerintahannya Allah dalam dirimu. Tetapi yang memerintah ini adalah dirimu sendiri. Buka Matius 6 ayat 33. Saya ingin
Bagikan ayat 32 mulai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Pakaian, makanan, minuman, semuanya. Status dan segala macam. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu. Sampai engkau mengalami pemerintahan Allah itu sangat berkuasa. Dan kebenarannya juga harus kau temukan. Engkau dapat di dalam hidupmu. Engkau akan mengekspos kebenarannya. Seperti wanita Sunam ini. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa semuanya? Semua yang lain. Apa yang dicari bangsa-bangsa itu akan ditambahkan kepadamu. Apa artinya? Semua yang dicari bangsa-bangsa itu tanggung jawab Tuhan kepada mereka yang memiliki kerajaan sorga dan kebenarannya. Sehingga engkau tetap bisa berdiri teguh. Karena Tuhan menjamin yang lain. Lihat. Apa yang dialami wanita Sunam ini. Kenapa dia bisa tetap teguh berdiri dalam keadaan ini. Dalam keadaan ini. Pindah tempat nanti juga gitu. Meskipun dia diserang oleh banyak. Putri-putri Yerusalem. Darah-darah dan semuanya. Pelayan-pelayannya. Membujuknya dia. Termasuk Raja Salomo. Dia tetap teguh. Ini gereja yang diharapkan Tuhan. Saya katakan. Selalu kerinduannya. Selalu berbicara cintanya kepada Tuhan. Cintanya kepada Tuhan. Cintanya kepada Tuhan. Aku gak ingin berkat. Tapi aku ingin pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Sehingga menambah cintanya dia. Cintanya dia. Cintanya dia kepada Tuhan. Inilah gereja yang diharapkan Tuhan. Maukah saudara menggenapi itu pengharapan Tuhan atas hidupmu sebagai gereja kekasihnya. Amin. Oh, kami bersyukur padamu Tuhan. Kau menantang kami Tuhan. Untuk kami bisa membawa dalam berbagai keadaan. Bahwa kerinduan kami utama adalah Tuhan. Karena Kau adalah kekasih kami. Engkau bukan hanya juru selamat kami. Engkau bukan hanya anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Engkau bukan hanya imam besar yang telah melewati segala langit. Yang membawa darahnya sendiri. Untuk dipersembahkan sekali dan untuk selama-lamanya. Tapi Engkau adalah kekasih kami Tuhan. Terima kasih untuk penyingkapan ini. Terima kasih untuk Kau memposisikan kami sehingga kami bisa berdiri teguh. Tidak tergoyahkan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih untuk pekerjaan Roh-Mu. Lanjutkan Tuhan terus. Lanjutkan Tuhan terus. Sampai itu tuntas. Pada hidup kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.